Misteri asal-usul jenglot. Jenglot telah menjadi sosok misterius yang populer di Indonesia. Bentuknya menyerupai humanoid kecil dan hingga hari ini masih belum jelas apakah jenglot itu benar-benar makhluk gaib atau hanya sebuah tipuan. Yang jelas banyak orang Indonesia percaya bahwa jenglot memang memiliki kekuatan mistis. Apakah benar jenglot itu ada? Sebelum membahas tentang jenglot, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya video ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, gratis. Jenglot adalah figur humanoid yang berukuran kecil, berkulit gelap dengan tekstur kasar, berwajah seperti tengkorak dan bertaring mencuat, serta memiliki rambut dan kuku yang panjang. Jenglot ditemukan di beberapa wilayah di Nusantara, misalnya Jawa, Kalimantan, dan Bali. Jenglot pernah muncul secara misterius di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa pada tahun 1997. Makhluk itu diduga dapat ditemukan di berbagai tempat, misalnya di bawah tanah, di batang pohon, atau bahkan di atap rumah. Makhluk ini kadang-kadang dianggap sejenis vampir karena makanannya adalah darah hewan atau manusia. Pemilik jenglot harus memberinya setetes darah setiap hari. Jika pemilik tidak menyediakannya, maka dikatakan bahwa orang-orang di sekitarnya dikatakan akan terkena musibah. Darah tidak seharusnya dimasukkan langsung ke jenglot, tetapi diletakkan di dekatnya saja. Beberapa menuduh bahwa makhluk itu menjadi hidup untuk minum darah ketika tidak ada orang di sekitarnya. Sementara yang lain mengklaim bahwa jenglot dapat memperoleh nutrisi dari darah tanpa harus bersentuhan dengannya. Asal-usul jenglot. Beberapa percaya bahwa jenglot dulunya adalah manusia. Tradisi yang menyatakan bahwa makhluk itu adalah seorang petapa atau pertapa yang mempraktikkan sihir terlarang dalam upaya untuk memperoleh kehidupan abadi. Ketika orang tersebut meninggal, tubuhnya ditolak oleh bumi sehingga tidak terurai dan kemudian menyusut menjadi jenglot. Jenglot diduga ditemukan oleh dukun asli setelah pertunjukan beberapa ritual magis, meskipun makhluk itu juga dapat muncul dengan sendirinya. Yang lain berpendapat bahwa jenglot adalah makhluk gaib yang dapat ditangkap dan dijinakkan oleh mereka yang memiliki pengetahuan tertentu. Ada juga yang menyatakan bahwa jenglot adalah spesies hewan langka yang tidak diketahui sains. Namun yang lain mengklaim bahwa jenglot tidak lebih dari benda buatan manusia. Menurut Muhammad Syakir Muhammad Asmi, seorang praktisi medis Islam Malaysia, jenglot dapat dibuat dari bahan biasa. Harga di mana benda-benda ini dijual tergantung pada seberapa nyata mereka terlihat, meskipun mereka umumnya tidak mahal. Di sisi lain, benda juga dapat dibuat menggunakan janin hewan. Jenglot yang terbuat dari bahan ini diyakini lebih berkhasiat dan karena itu harganya akan jauh lebih mahal di pasaran. Sebagai benda buatan manusia, jenglot dikatakan tidak memiliki kekuatan sendiri. Sebaliknya, melalui ilmu hitamlah makhluk-makhluk ini mendapatkan kekuatan gaib mereka. Dipercaya secara populer bahwa jenglot kemudian dapat melayani tuannya dalam berbagai cara. Misalnya memberikan perlindungan, berfungsi sebagai jimat keberuntungan, dan bahkan membalas dendam pada musuh-musuhnya. Bagi sebagian orang masih menjadi misteri apa dan siapakah jenglot itu. Tak heran jika para peneliti penasaran hingga memutuskan untuk melakukan tes DNA, dan beginilah hasilnya. Benarkah jenglot itu hidup? Banyak orang yang percaya bahwa jenglot itu hidup, bahkan meminum darah. Menurut paranormal, jenglot merupakan jelmaan orang sakti yang hidup di masa lalu. Namun, jika dikaitkan dengan penelitian, jenglot tidak memenuhi syarat sebagai makhluk hidup. Pasalnya, makhluk hidup pasti perlu makan, bernapas, dan lain sebagainya. Tubuh makhluk juga harusnya terdiri dari organ seperti jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya. Sedangkan jenglot tidak memiliki semua itu. Tentu saja jenglot tidak bisa dikatakan hidup. Hasil DNA jenglot. Saking penasarannya dengan fenomena jenglot yang kerap ditemukan atau bahkan dimiliki oleh warga, seorang peneliti dari UI bernama Jaja Surya Atmaja akhirnya meneliti jenglot. Dalam kesempatan tersebut, Jaja menemukan karakteristik kulit jenglot yang memiliki kesamaan dengan kulit manusia. Meski hasilnya demikian, namun belum bisa dipastikan bahwa figur kecil tersebut adalah manusia. Pasalnya bisa saja contoh jenglot yang digunakan untuk penelitian
sudah terkontaminasi atau pernah diolesi darah manusia sebelumnya. Struktur tulang. Setelah pengecek DNA, peneliti juga melakukan ronsen. Penelitian tersebut dilakukan langsung oleh Budi Sempurna, DSF bagian forensik RSCM. Penelitian tersebut juga disaksikan oleh puluhan wartawan, paramedik, dan mahasiswa praktek. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa struktur tubuh jenglot hanya berupa penyangga kepala hingga badan, artinya jenglot tidak memiliki tulang. Dan lagi, meski jenglot dikenal memiliki kuku panjang, ternyata jenglot tidak memiliki jaringan kuku. Alhasil, hasil penelitian tersebut tentu saja membantah anggapan bahwa jenglot merupakan penjelmaan manusia, karena jenglot tidak memiliki struktur tulang seperti manusia pada umumnya. Maraknya jenglot diperjualbelikan adalah boneka buatan. Makin hebohnya kabar tentang jenglot di kalangan masyarakat ternyata memunculkan ide untuk membuat jenglot palsu. Orang-orang kreatif memanfaatkan kepala monyet, ekor kuda hingga kulit tupai untuk membentuk sedemikian rupa hingga menyerupai jenglot. Hal itu tentu saja tak terlepas dari bisnis. Boneka jenglot tersebut nantinya dijual belikan dengan harga yang tentu saja tidak murah. Namun menurut beberapa orang, jenglot yang asli tidak bisa diperjualbelikan. Meski telah dilakukan penelitian, sepertinya fakta mengenai jenglot belum bisa dikupas tuntas. Keberadaannya masih mistis dan tak terlepas dari mitos-mitos yang berbau gaib. Tak heran jika hingga saat ini masyarakat masih tetap percaya jika jenglot bisa membuat orang menjadi lebih kaya jika diberikan darah untuk makan. Ngeri sih, apakah kalian percaya tentang jenglot? Nah, itulah tentang misteri asal-usul jenglot dan mitos-mitos yang terkandung di dalamnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe.